Firman Tuhan hari ini telah diambil dari kitab Matius pasal 26 ayat 6 sampai 13. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu, murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Amin. Amin. Judul khotbah hari ini adalah iman yang dipenuhi rasa syukur. Diambil dari Matius 26 ayat 6 sampai 13. Sebagai pengantar, Matius pasal 26 dimulai dengan komplotan yang imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Di satu sisi, mereka merundingkan rencana jahat untuk membunuh Yesus. Tetapi di sisi lain, sebuah peristiwa yang sangat indah dan bermakna terjadi. Peristiwa itu adalah seorang perempuan membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal dan mencurahkannya ke atas kepala Yesus. Betapa berharganya peristiwa ini. Kata Yesus, di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Jika kita membaca Injil Yohanes yang memiliki konten yang sama, perempuan ini adalah Maria, saudari Lazarus yang sakit pada usia muda dan meninggal dan dibangkitkan melalui Yesus. Keluarga Maria adalah keluarga yang sulit karena orang tuanya tidak ada dan mereka bergantung hanya pada saudaranya untuk hidup. Tetapi ketika mendadak dia meninggal, hal itu membuat putus asa. Namun, Yesus Kristus yang memiliki kuasa kebangkitan membangkitkan saudaranya. Maria menerima anugerah yang menakjubkan melalui Yesus dan memikirkan apa yang dapat Maria lakukan di tengah situasi tersebut demi Yesus. Lalu dia membuat keputusan untuk memecahkan sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang merupakan segalanya baginya. Melalui firman hari ini, kita dapat menemukan teladan pengabdian sejati, sehingga kita menekankan bahwa kita juga harus melakukan pengabdian seperti Maria. Namun, ada satu hal yang perlu kita ketahui terlebih dahulu sebelum pengabdian tersebut. Apa yang memungkinkan Maria melakukan pengabdian tersebut seperti itu? Itu adalah rasa syukur, sebagaimana judul khotbah hari ini, Maria menerima rasa syukur yang menakjubkan oleh Yesus. Dalam istilah rohani, itu adalah anugerah. Karena anugerah yang dia terima, rasa syukur yang dia terima meluap, sehingga Maria dapat memberi segalanya. Sebenarnya tanpa rasa syukur, iman kita tidak dapat bertumbuh. Yaitu rasa syukur itu sangat penting dalam kehidupan beriman. Hari ini Olimpiade Tokyo 2020 memang baru akan resmi berakhir. Tapi perjuangan para atlet Indonesia di ajang olahraga paling bergengsi di dunia ini sudah akhir. Karena semua olahragawan juga ikut, sudah tampil semua.
Indonesia untuk kali pertama mendapatkan medali di Olimpiade Seoul 88 di Corsair. Perolehan medali perak dari cabur panahan jadi satu-satunya medali yang dibawa pulang Indonesia pada saat itu. Setelah 33 tahun ini sejarah baru dicetak tim bulu tangkis Indonesia di Olimpiade Tokyo 2020. Pasangan ganda putri Grecia dan Apriyani berhasil membawa pulang medali emas. Indonesia mengkoleksi total 5 medali, masing-masing 1 medali emas, 1 perak, dan 3 perunggu. Memang peraih medali juga sangat hebat, tapi semua atlet yang berpartisipasi Olimpiade sangat terharu tanpa peduli suku, ras, antar golongan. Setiap atlet memiliki cerita yang menyentuh hati, dan juga telah ada perubahan generasi. Dengan demikian, kehidupan rohani kita juga harus dipenuhi dengan cerita yang sangat terharu. Dan kita harus meneruskan tongkat perjanjian kepada generasi berikutnya. Keadaan rohani kita harus selalu dipenuhi anugerah. Kita harus memberi rasa syukur sebagai teladan rohani kepada generasi berikutnya melalui kehidupan beriman yang dewasa, supaya anak-anak kita berubah dan bertumbuh secara rohani. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjalani kehidupan beriman yang benar-benar bersyukur, sehingga saudara dapat bertumbuh secara rohani dan memberi pengaruh rohani kepada generasi berikutnya. Pokok bahasan yang pertama adalah kehidupan beriman yang dipimpin oleh anugerah. Dalam ayat 6 dan 7, ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Betania adalah daerah yang paling sering dikunjungi Yesus. Ketika dia mengambil jeda dari pelayanannya, Lazarus dan saudara-saudaranya tinggal di Betania. Dan ada juga rumah Simon si penderita kusta di Betania. Konten yang sama ditemukan dalam Matius pasal 14 dan Yohanes pasal 12 juga. Simon yang telah disembuhkan dari kusta oleh Yesus mengundang Yesus ke perjamuan ketika Yesus datang ke Betania. Maria, Marta, dan Lazarus bersama pada waktu itu. Dan Maria membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya, dan mencurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Dalam Yohanes pasal 12 dikatakan bahwa jumlah minyak wangi ini setara dengan setengah kati narwastu murni. Setengah kati narwastu setara dengan 300 dinar. Dalam nilai uang pada saat itu. Dan karena upah harian seorang pekerja pada waktu itu adalah 1 dinar. Setengah kati narwastu, yaitu 300 dinar adalah jumlah uang yang dapat mengambil ketika menabung tanpa dihabiskan orang dewasa selama hampir 1 tahun. Dan wanita Yahudi menyiapkan minyak narwastu untuk pernikahan. Maria mencurahkan minyak narwastu yang merupakan segalanya baginya sendiri dengan sepenuh hati kepada Yesus. Dia memberikan cinta terbesar, ucapan terima kasih tertinggi, persembahan tertinggi, dan pengabdian tertinggi kepada Yesus tanpa perhitungan manusia manapun.
Namun ketika para murid melihat tindakan Maria, mereka tiba-tiba memarahi dan mengkritik mengapa Maria menyia-nyiakannya. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin. Secara khusus, Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan Yesus seharga 30 keping perak, mengkritik sangat banyak. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Karena kemunafikan dan ketamakan untuk memilikinya. Sekarang pun ada banyak orang yang mengkritik dengan berpura-pura berbicara tentang keadilan. Tapi jangan tertipu. Pikiran apa yang saudara miliki sebelum mengkritik orang lain? Pasti saudara melihat orang lain dengan pandangan negatif. Bagaimana saudara dapat mengkritik tanpa memandangannya secara negatif? Akibatnya, kritikan adalah hasil dari ketidakpercayaan negatif. Bukan untuk menyelamatkan, tetapi untuk membunuh. Itu akan menghancurkan kesatuan, oneness. Saya harap setiap saudara jangan pernah memikirkan kata kritikan. Singkirkanlah kata kritik sepenuhnya. Jangan pernah mengambil lagi kata kritikan itu. Dalam ayat 10, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu menyusupkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku." Setelah Yesus melihat tindakan para murid, kemudian Yesus berkata bahwa apa yang Maria melakukan adalah baik padaku. Ini adalah kata yang menekankan fakta bahwa itu adalah tindakan yang benar-benar indah di luar makna kebaikan yang sederhana. Tindakan Maria dan tindakan para murid dibedakan dengan tindakan mereka yang mendapat anugerah dan yang tidak mendapat anugerah. Pengabdian Maria untuk memberikan segalanya berakar sepenuhnya pada anugerahnya. Itu adalah pengabdian yang dipimpin oleh anugerah. Yesus tidak hanya menyelamatkan saudaranya Lazarus, tetapi setiap kali Yesus datang ke Betania, Maria mendengar firman Yesus tentang Injil Kerajaan Surga dengan bulat hati. Dia menerima anugerah yang mendalam melalui firman Yesus. Dengan kata lain, dia berada di dalam sungai anugerah. Sehingga dia ingin menunjukkan rasa terima kasihnya kepada Yesus atas anugerahnya dalam beberapa cara. Bagi orang lain, memecahkan buli-buli pualam berisi minyak wangi ini mungkin tampak seperti buang-buang uang. Tetapi bagi Maria, ini bukan pemborosan, tetapi kegembiraan yang sejati. Di sisi lain, bagaimana dengan para murid? Sebenarnya mereka mendengar firman Yesus lebih dari siapapun dan mengalami paling banyak berbagai mujizat dan karya penyembuhan, tetapi mereka kehilangan rasa anugerah. Keadaan mereka jauh dari rasa syukur. Sehingga mereka memiliki pandangan negatif dan mereka akan jatuh karena pencobaan. Tergantung pada apakah saudara memiliki rasa syukur secara rohani atau menerima anugerah, kehidupan saudara akan berbeda. Jika kita tidak menerima anugerah rohani, kita dapat mengungkapkan seperti ungkapan yang berarti lampu di depan angin. Bermakna bahwa kita berhadapan dengan situasi yang sangat bahaya.
Kita tidak boleh menjadi seperti Sekam. Kita harus menjadi seorang yang beriman teguh yang tidak pernah akan goyah dalam badai apapun. Kita hanya harus tinggal dalam anugerah Tuhan. Jika kita mengikuti ketujuh arus perjalanan perjanjian, yaitu Allah Tritunggal, 10 rahasia, 10 pondasi iman, 5 keyakinan, 9 arus, 62 gaya kehidupan dan gereja, kita akan menghasilkan buah dan menerima jawaban menurut waktu seperti daun yang tidak akan pernah layu dan pohon yang ditanam di tepi sungai. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjalani kehidupan beriman yang dipimpin oleh anugerah tersebut. Pokok bahasan yang kedua adalah kehidupan beriman yang menangkap peluang. Dalam ayat 11 dan 12, karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Yesus memberikan makna rohani yang sangat penting bagi Maria yang mencurahkan minyak wangi ke atas kepala Yesus. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Alasan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk melakukan banyak mujizat atau tanda-tanda. Orang-orang Yahudi termasuk para murid Yesus kehilangan esensi atau intisari karena mereka hanya melihat penampilan yang terlihat di luar. Sekarang pun kesalahpahaman tersebut tetap ada. Orang Kristen pun berfokus pada bantuan, dukungan, atau melakukan perbuatan baik sambil kehilangan intisari kekristenan. Jangan tertipu. Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia yang tidak punya pilihan selain kehancuran kekal karena 12 masalah rohani yang dimulai oleh peristiwa Kejadian pasal 3. Metode Tuhan adalah penyaliban dan kebangkitan Yesus Kristus. Karena Kristus yang adalah anak Allah menghancurkan kuasa setan, menebus kita dari dosa, dan membuka jalan untuk bertemu kembali dengan Tuhan. Kristus dinamai Yesus. Jadwal waktu itu sudah dekat kepada mereka. Beberapa hari kemudian, Yesus harus memikul salib. Yesus memberi makna bahwa tindakan pengabdian Maria adalah tindakan untuk mempersiapkan penyaliban Yesus. Apalagi jika Maria tidak mencurahkan minyak wangi pada saat itu, tidak akan ada kesempatan baginya untuk mencurahkannya selama-lamanya. Maria melakukan tindakan yang indah dalam memperingati penguburan Yesus dengan mengabdikan dirinya pada satu-satunya kesempatan yang datang. Kehidupan beriman kita juga sama. Pengabdian kita kepada Tuhan bukanlah sesuatu yang ingin kita lakukan. Kita hanya dapat mengabdikan diri kita ketika Tuhan memberi kita kesempatan. Ketika kita diberi talenta oleh Tuhan, kita harus memegang kesempatan peluang itu. Ketika kita tidak boleh melewatkan kesempatan itu seperti firman mimbar minggu yang lalu. Kata opportunity dalam bahasa Inggris yang berarti kesempatan berasal dari bahasa Latin opportu yang mengandung arti menunggu di depan. Dulu, kapal dapat berlabuh di pelabuhan saat air pasang. Oleh sebab itu, mereka menunggu air pasang di depan pelabuhan. Namun, jika mereka melewatkan kesempatan ini, mereka harus menunggu sampai air pasang datang lagi.
Maka semua jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya semua akan sia-sia. Kesempatan seperti tersebut tidak menunggu kita. Pekerjaan Tuhan harus segera dilaksanakan ketika kita diberikan. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat segera menantang pada jadwal jawaban sehingga menerima berkat-berkat yang telah disediakan oleh Tuhan. Sebagai kesimpulan, dalam ayat 13, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Maria yang memanfaatkan kesempatan pengabdian yang paling indah di hadapan Yesus. Diberkati dengan berkat menakjubkan yang selamanya diingat sebagai teladan pengabdian dimanapun Injil diberitakan. Bagi setiap jemaat Indonesia diberi kesempatan untuk meninggalkan jejak kehidupan yang paling indah dan dikehendaki Yesus, serta berkenan pada Yesus. Apa itu? Itu adalah pentabisan Bait Allah dan penginjilan 237 negara dan 5.000 suku bangsa. Kita mengawali perjanjian bahwa bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Pada tahun 2021. Lalu kita sedang menantang dengan memegang perjanjian tersebut. Kita telah mengalami jawaban yang menakjubkan seperti tanah Gosen bahwa persembahannya melimpah di tengah situasi COVID-19. Pada bulan Oktober tahun 2022, Gereja Yewon Seoul akan merayakan hari ulang tahun yang ke-35. Tim khusus dibentuk untuk beribadah pentabisan Bait Allah dan untuk beribadah pentabisan pekerja-pekerja gereja pada waktu tersebut. Tidak ada yang dapat kita tawarkan selain pengakuan syukur ketika kita melihat bahwa Tuhan membimbing gereja Yewon Seoul secara rinci satu persatu sehingga dapat digunakan sebagai platform untuk penginjilan 237 negara dan 5.000 suku bangsa. Saya harap saudara dapat berdiri sebagai tokoh utama pengabdian yang dipenuhi rasa syukur sebagaimana judul khotbah hari ini di dalam jadwal jawaban. Masuklah ke dalam berkat-berkat ekonomi Injil, ekonomi terang, dan ekonomi 237. Itu berarti saudara mengalami berkat-berkat ekonomi mutlak yang tidak akan pernah menghancur. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Itu berarti bahwa Tuhan sendiri akan melakukannya. Jika saudara menantang dengan membuka mulut iman dan doa saudara, saudara pasti akan berdiri sebagai tokoh utama dari jawabannya. Saya harap saudara menjalani kehidupan rohani yang penuh dengan rasa syukur selama 24 jam sehari. Kesamaan yang dimiliki oleh orang-orang beriman yang digunakan dalam sejarah kekristenan adalah bahwa mereka penuh dengan rasa syukur rohani dan anugerah itu berlimpah. Ketika saudara berada dalam keadaan rasa syukur rohani seperti ini, saudara dapat membuat berfokus pada pengabdian yang mempertaruhkan nyawa dan pengabdian yang menyelamatkan jiwa. Gereja yang paling kuat di bumi ini adalah gereja yang penuh dengan orang-orang yang dipenuhi rasa syukur tentang Injil. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjadi keharuman Kristus yang memperluaskan kerajaan Allah sampai di 237 negara dan 5.000 suku bangsa.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan telah memberikan iman bahwa Yesus adalah Kristus, Anak Allah yang hidup kepada kami. Kami sadari bahwa iman juga anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Kiranya kami dapat menjalani kehidupan beriman yang dipimpin oleh anugerah. Kiranya kami dapat menjalani kehidupan beriman yang menangkap peluang pengabdian yang mempertaruhkan nyawa dan menyelamatkan jiwa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.